Ketika saya membahas tema mubtada dan khobar, ada beberapa pertanyaan yang masuk tentang apa saja syarat-syarat khobar berada di depan dan mubtada berada di belakang. Jadi di video kali ini saya akan bahas tuntas kapan khobar harus berada di depan dan mubtada harus berada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya berharap semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Ketika saya membahas tema mubtada dan khobar, ada beberapa pertanyaan yang masuk tentang apa saja syarat-syarat khobar berada di depan dan mubtada berada di belakang. Jadi di video kali ini saya akan bahas tuntas kapan khobar harus berada di depan dan mubtada harus berada di belakang. Sebelum saya bahas materinya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, ayo subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk pencet tombol lonceng supaya teman-teman selalu mendapatkan update terbaru di channel Madrasah Online. Pada kaidah asalnya, mubtada harus selalu berada di awal kalimat dan khobar berada setelah mubtada ya. Tetapi ada keadaan tertentu di mana khobar yang tadinya di belakang harus dikedepankan dan mubtadanya berada di belakang. Apa saja syarat-syarat khobar di depan dan mubtada di belakang, atau dalam bahasa kaidahnya yaitu khobar muqaddam wal mubtada muakhar. Syarat yang pertama, apabila mubtada berupa isim nakiroh dan khobar didahului oleh jer atau dzaraf. Supaya teman-teman lebih paham, saya akan langsung masuk ke contoh kalimat. Contohnya, fiddari rojulun. Nah, lafadz fiddari itu merupakan khobar ya, karena didahului oleh huruf jer yaitu fi. Kemudian lafadz rojulun kedudukannya sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia berupa isim nakiroh ya. Jadi syaratnya mubtada berupa isim nakiroh dan khobar didahului oleh jer atau dzaraf. Kemudian contoh yang dzaraf, indaka dhaifun. Di situ dhaifun nakiroh atau tidak ada alif lamnya. Kemudian khobarnya berupa indaka didahului oleh dzaraf yaitu lafadz inda. Jadi karena mubtada berupa isim nakiroh dan khobar didahului oleh dzaraf, maka mubtada harus berada di belakang dan khobar harus berada di depan. Kemudian syarat yang kedua, apabila khobar berupa isim istifham. Isim istifham artinya kata tanya. Contohnya lafaz kaifa haluka. Di situ lafaz kaifa kedudukannya sebagai khobar karena dia merupakan isim istifham atau kata tanya. Kemudian haluk kedudukannya sebagai mubtada ya. Syarat yang ketiga, apabila mubtada bersambung dengan domir yang mana domirnya kembali kepada khobar ya. Contoh lafadz fiddari sohibuha. Nah, lafadz fiddari ini kedudukannya sebagai khobar karena didahului oleh jer. Kemudian sohibuha ya, kedudukannya sebagai mubtada, dan di dalam mubtada ada domir yang bersambung dengan mubtada yang mana domir tersebut kembali kepada khobar. Haknya itu kembali kepada ad-dar ya, fiddari. Kemudian syarat yang keempat atau yang terakhir, apabila terdapat illa sebelum mubtada. Nah, lafadz illa ini merupakan harful istisna atau pengecualian. Ada salah satu dari contoh dalam istisna yang mana sebelum istisna harus didahului oleh ma nafi. Di sini saya membuat contoh ma khaliqun illallah. Ma khaliqun kedudukannya sebagai khobar yang mana khobarnya didahului oleh ma tersebut adalah ma nafi
Ilallah merupakan mubtada yang mana mubtadanya didahului oleh harful istisna yaitu illa. Untuk kesimpulannya, jadi khobar boleh mendahului mubtada dengan 4 syarat yang tadi sudah saya jelaskan. Syarat yang pertama, apabila mubtada berupa isim nakiroh dan khobar didahului oleh jer atau zorof. Kemudian syarat yang kedua, apabila khobar berupa isim istifham. Dan syarat yang ketiga, apabila mubtada bersambung dengan domir yang kembali kepada khobar. Dan syarat yang keempat atau yang terakhir, apabila terdapat illa ya sebelum mubtada. Itu tadi syarat apabila khobar berada di depan dan mubtada berada di belakang atau khobar muqaddam wal mubtada muakhor. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar belajar bahasa Arab, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyahadatikum. Ila liqa fil usbu'il muqbil insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.